saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan Warta Lisan GKI Gondomono Semarang Minggu 23 Mei 2021 demikian. Yang pertama, kebaktian Minggu. Kebaktian hari ini, Minggu 23 Mei 2021, dilaksanakan secara onsite di gereja pukul 7 pagi dan 9 pagi. Yang kedua, kebaktian online mulai pukul 17.00 via daring atau internet dengan YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Kata kedua, persekutuan keluarga. Persekutuan keluarga dilaksanakan pada hari Kamis 27 Mei 2021 pukul 19.00 via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Gondomono Semarang. Saudara dimohon untuk mengikutinya. Warta ketiga, peneguhan penatua. Bila tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, maka akan diteguhkan sebagai penatua dalam diri 1. Bapak Stefanus Wahyudi, 2. Saudara Stefanus Pramudian Nugroho S, 3. Ibu Rika Novita Sari. Peneguhan akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 Juni 2021 pukul 9 dan dipimpin oleh Pendeta Supatmo. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersekutu untuk memperingati dan menghayati karya Roh Kudus yang memberi keberanian dan hikmat untuk bersaksi. Roh Kudus yang membangkitkan semangat dan memperbaharui kehidupan. Untuk itu, marilah kita bangkit berdiri dengan sukacita, kita sambut kehadirannya melalui nyanyian Kami Puji dengan riang, Kidung Jemaat 3, bait pertama dan keempat. dengan sebuah pengakuan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa Roh-Nya yang kudus adalah sumber pertolongan kita. Amin.
dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, tantangan dan keadaan di sekitar kita seringkali membuat kita takut dan cemas akan hidup ini. Lalu kita bersembunyi dan ingin melarikan diri. Namun, Tuhan mengutus Roh-Nya yang kudus untuk memberi kita keberanian agar kita tegak berdiri. Roh Kudus memampukan kita menjalani hidup dan menyongsong masa depan tanpa ketakutan. Saudara dikasih Tuhan, mari kita memanjatkan doa-doa untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, saudara. Kami mengakui ya Tuhan seringkali karena beban berat, karena permasalahan, karena pergumulan kehidupan kami menjadi putus asa, patah semangat, dan kadang-kala berhenti melangkah dalam kehidupan kami. Tetapi kami mengucap syukur Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kami senantiasa menghibur kami, menguatkan kami, mendampingi kami, menyemangati kami, sehingga kami boleh bangkit dari keterpurukan kehidupan kami, kembali mempunyai semangat dan berani menjalani hidup dengan baik. Kami bersyukur untuk kehadiran Roh Kudus di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Tetapi kami mengakui ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami masih banyak dan sering kali melakukan dosa dan salah
baik di hadapan-Mu maupun orang-orang sekitar kami yang kembali membuat kami buruk dalam kehidupan kami. Tuhan, supaya kami kembali merasakan kehadiran Roh Kudus, semangat Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus, perkenankan secara pribadi kami mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri, dan mari saudara kita menerima berita anugerah. Akan saya baca Roma pasal 8 ayat 15. Demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Biarlah kami senantiasa disemangati oleh Roh Kudus, dan biarlah Roh Kudus itu membimbing kami, menuntun kami ke jalan yang benar, sehingga dari hari ke hari kami pun senantiasa merasakan dan mengalami berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, perkenankanlah di hari Pentakosta ini kami membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami mengerti kehendak Tuhan, dan mampukan kami pula ya Tuhan untuk melakukannya
di sepanjang kehidupan kami dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Saudara kasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Demikian saudara. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit berbunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka ini yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di bahasa kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Berbahagialah kita yang senantiasa merenungkan dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh memperingati, kita boleh merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus dalam kehidupan para murid. Saudara dikasih Tuhan, dibandingkan dengan perayaan gerejawi yang lain, Natal atau Paskah misalnya, Pentakosta dianggap merupakan sebuah perayaan gerejawi yang kurang penting, kurang terkenal dalam kehidupan orang-orang Kristen saat ini. Pertanyaannya, apakah seperti itu? Apakah Pentakosta memang merupakan sebuah peristiwa yang kurang atau tidak penting dalam perkembangan Kristen? Tidak, saudara. Pentakosta sama pentingnya dengan kenaikan ke surga. Pentakosta sama pentingnya dengan peristiwa Paskah. Pentakosta sama pentingnya dengan Jumat Agung. Pentakosta sama pentingnya dengan peristiwa Natal atau kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Semua penting, semua ada kaitannya satu dengan yang lain.
Ada kelahiran Kristus percuma ketika tidak ada kematiannya. Ada kematiannya percuma ketika tidak ada kebangkitannya. Ada kebangkitannya juga percuma kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga percuma kalau tidak ada turunnya Roh Kudus dalam kehidupan para murid. Semuanya penting dan berkaitan satu dengan yang lain. Lalu pertanyaannya saudara, apa arti pentingnya Pentakosta dalam diri para murid? Dan apa arti pentingnya Pentakosta turunnya Roh Kudus dalam kehidupan kita? Saudara dikasih Tuhan, di dalam Kisah para Sahabat 8 mengatakan kepada kita demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa karena Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah dikasih Tuhan, artinya apa? Ketika tidak ada Pentakosta, ketika Roh Kudus tidak turun dalam kehidupan para murid, maka tidak akan terjadi perubahan dalam kehidupan para murid. Para murid tetap dalam ketakutan. Para murid tetap dibelenggu oleh rasa kekhawatiran. Para murid tetap bersembunyi di dalam ruangan dengan pintu dan jendela yang terkunci. Para murid tetap tidak berjaya memberitakan Kristus kepada orang-orang sekitarnya. Tanpa adanya Pentakosta, kekristenan tidak berkembang sampai sekarang. Lalu, saudara dikasih Tuhan, apa arti pentingnya Pentakosta bagi para murid? Yang pertama, saudara, Pentakosta berarti berakhirnya masa penantian para murid akan janji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saat Tuhan naik surga, Ia memerintahkan kepada para murid agar mereka tetap di Yerusalem. Walaupun banyak rintangan, tantangan, hambatan, dan tidak tahu berapa lama mereka harus berkumpul di Yerusalem, tetapi sejak hari itu mereka dengan sabar, mereka dengan setia menanti apa yang dijanjikan Tuhan atas turunnya Roh Kudus itu. Mereka tetap dalam kebersamaan, saling menguatkan, saling mendoakan. Mereka terus-menerus dengan yakin, dengan setia menantikan saat Pentakosta turunnya Roh Kudus. Sehingga saudara, ketika Pentakosta terjadi, Roh Kudus benar-benar turun dalam kehidupan mereka, maka berakhirlah masa penantian itu. Yang kedua, saudara, Pentakosta merupakan saat pemulihan kehidupan para murid. Saudara dikasih Tuhan, Roh Kudus yang memenuhi kehidupan para murid membuat mereka mengalami perubahan dan pemulihan hidup. Mereka tidak lagi di ruangan terkunci, tidak lagi dikuasai ketakutan, kekhawatiran, dan tidak lagi pesimis dalam hidupnya, tetapi mulai keluar. Mereka mulai keluar dari ketakutan, mereka mulai keluar dari kekhawatiran, mereka mulai mempunyai pengharapan kembali dan optimis dalam kehidupan mereka. Mereka mulai berani bertemu dengan orang-orang sekitarnya, menyapa, bergaul seperti semula, dan mereka mulai mempunyai semangat, mempunyai keberanian untuk memberitakan, untuk menjadi saksi karya Allah yang luar biasa yang mereka alami, mereka rasakan kepada orang-orang sekitarnya. Sedang dikatakan lalu setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, apa yang mereka alami? Yang pertama, saudara, mereka ada semangat dan sukacita dalam kehidupan. Ada semangat yang meluap-luap di dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan tanggung jawab kehidupan. Mereka tidak melongkro, tidak pesimis, tidak pasrah atau menyerah dalam kehidupan mereka.
tetapi mereka mempunyai keberanian untuk menjalani hidup dari hari ke hari. Kemudian yang kedua, Roh Kudus memperlengkapi mereka di dalam melayani. Roh Kudus memperlengkapi mereka di dalam bersaksi. Apa itu? Mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa lain, sehingga ketika mereka bersaksi tentang karya Allah yang luar biasa, semua orang yang berkumpul, semua orang yang ada di situ mendengar kesaksian para murid berdasarkan bahasa dari negeri mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga, para murid mempunyai kuasa untuk mewartakan karya Allah yang mereka alami kepada orang-orang sekitarnya. Sama seperti yang dijanjikan dalam Kisah 1:8, tetapi kamu akan menerima kuasa, Roh Kudus turun atas kamu. Mereka mampu bersaksi tentang Kristus, tentang karya Allah dalam kehidupan mereka dengan bahasa-bahasa yang didengar oleh orang-orang sekitarnya. Banyak orang mengerti tentang karya Allah dan banyak orang bertobat, mengalami kasih Allah dalam hidup mereka. Mereka berhasil membuat banyak orang mengerti, bertobat, dan mengalami cinta kasih Allah, keselamatan di dalam Kristus di sepanjang kehidupan orang-orang sekitarnya pada waktu itu. Saudara dikasih Tuhan, peristiwa Pentakosta dan kesediaan para murid mewartakan kasih Allah itulah yang merupakan awal mula pertumbuhan, perkembangan Kristen, yang merupakan awal mula karya Kristus dialami, dipercaya oleh banyak orang di seluruh dunia. Sehingga saudara, Pentakosta, turunnya Roh Kudus, merupakan hal yang penting dalam kehidupan kekristenan dan juga dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Saudara dikasih Tuhan, di hari Pentakosta ini, di hari peringatan turunnya Roh Kudus ini, mari kita menyadari dan semakin menyadari bahwa hidup itu adalah kesempatan. Yang pertama, saudara, selama Tuhan masih memberikan kesempatan kita hidup di dunia ini, maka Tuhan melalui Roh Kudus-Nya akan senantiasa mendampingi, menyemangati, dan memulihkan kehidupan kita, memperlengkapi kehidupan kita, sehingga kita dimampukan Tuhan melewati, menghadapi, menjalani kehidupan kita dengan baik dari hari ke hari. Kemudian yang kedua, hidup adalah kesempatan, artinya selama kita masih diberi kesempatan Tuhan hidup di dunia ini, itu artinya kita harus mempergunakan kehidupan kita, setiap perkataan kita, setiap karya kita, setiap keberadaan kita dimanapun itu, untuk mewartakan kasih Allah kepada orang-orang sekitar kita. Sehingga saudara, kita semakin mengalami kasih Allah itu, dan orang-orang sekitar kita pun juga mengalami kasih Allah itu dalam kehidupan mereka. Selamat menikmati hari Pentakosta, selamat menikmati karya dan kenyataan Roh Kudus dalam kehidupan kita saat ini bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita memanjatkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah, boleh berbakti dalam rangka memperingati, dalam rangka merayakan hari turunnya Roh Kudus. Dan kami rindu ya Tuhan, Roh Kudus yang ada di hati kami, Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kami, Roh Kudus yang menyertai kehidupan kami itu, biar terus beri semangat, memberi kekuatan, dan memampukan kami untuk menghadapi, menjalani, dan menyelesaikan suka duka, bahagia derita di sepanjang kehidupan kami. Sehingga dengan mengalami dan merasakan Roh Kudus itu, kehidupan kami menjadi lebih baik, tetap berani menjalani hidup dari hari ke hari. Tuhan, kami berdoa bagi yang sakit, biar Roh Kudus menguatkan mereka, menyemangati mereka, dan biar karena Tuhan Yesus menyembuhkan yang sakit. Berdoa bagi yang bergumul, berbeban berat, baik karena permasalahan, karena bencana, maupun rasa kehilangan yang dalam. Biar Roh Kudus boleh datang, boleh memimpin kehidupan mereka, menyemangati mereka, sehingga mereka boleh tetap setia dan tabah menjalani hidup dan menyelesaikan setiap pergumulan kehidupan dengan baik. Berdoa untuk keadaan kami ya Tuhan. Kami tidak jemu-jemu berdoa dan terus berharap pandemi Corona semakin berkurang dalam kehidupan kami, dan suatu saat nanti kami boleh mendapatkan bebas dari virus Corona. Kami boleh beraktivitas seperti sedia kala dari hari ke hari. Berdoa bagi kami sekeluarga ya Tuhan. Biarlah kebersamaan kami dengan setiap anggota keluarga menjadi sebuah kebahagiaan, membuahkan kerukunan. Kami boleh saling menopang, saling menguatkan, saling mendukung, dan saling mendoakan antar anggota keluarga. Berdoa untuk anak-anak yang saat ini menjalani ujian. Biarlah mereka boleh mempersiapkan diri, mereka pun juga boleh mengerjakan soal demi soal, dan mereka juga boleh mendapatkan nilai yang baik, boleh lulus, boleh naik kelas. Berdoa bagi gereja Tuhan, biarlah gereja Tuhan yang ada di seluruh dunia boleh memancarkan kasih Kristus, boleh membawa semangat Roh Kudus di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan menempatkan gereja itu, sehingga semangat Roh Kudus, cinta kasih Tuhan Yesus dan pemeliharaan Allah Bapa senantiasa dialami oleh jemaat dan masyarakat sekitar gereja. Berdoa khususnya untuk GKI Gondomono ya Tuhan. Biarlah GKI Gondomono tetap Tuhan berkesempatan untuk melayani jemaat maupun masyarakat sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syafaat kami. Amin. Saudara, dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca 1 Tesalonika
pasal yang kelima, ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 1350000998995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara, dengan sukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, jikalau kami membawa persembahan ini kepadamu ya Bapa, kami mengaku bahwa uang yang tidak kami persembahkan adalah juga milik-Mu. Tolonglah kami agar kami mempergunakannya dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan-Mu dan bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Darahnya
Kudus memakai kita untuk menyongsong hidup dengan berani dan untuk bersaksi melalui kata dan karya kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memelihara saudara dengan berkat-Nya dan menuntun saudara dengan kuasa Roh-Nya yang kudus, kini dan selamanya. Haleluya. Amin.